Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ya. Masih ada juga saya lihat tadi masih di tempat kerja. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke, sebelum kita mulai sesi diskusi malam ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, tadi teman-teman udah nonton video yang saya share? Ampun, Bu. Ampun ya, membahas tentang apa aja? Titrasi apa saja? Asid dialkali, terus asid dialkali, terus apa lagi? redox. Oke, redox dibahas lagi ya. Iodi, iodo, bromato, bromo, premanato. Terus apa lagi? Sterimetri dan dikromatometri. Lalu kemudian titrasi apa lagi setelah redox? Oke, argentometri, titrasi pengendapan ya. Dan terakhir kita bahas apa di video? Kompleksometri. Ya, kompleksometri. Oke, ini Bu Amel coba ulas singkat lagi untuk yang argentometri dan kompleksometri sebelum nanti teman-teman akan bersaing antara absen ganjil dan absen genap ya untuk memperoleh skor tambahan 20 poin. Ya, jadi nanti di akhir sesi ini saya akan ya melakukan pengambilan nilai individu. Nah, nilai individu itu nanti akan ditambah 20 poin dari soal rebutan yang nanti akan dilakukan nanti ini ya, tanding antara yang absen genap sama absen ganjil. Jadi lihat bagian ujungnya. Ya, Bapak Ibu silakan lihat bagian ujungnya, misalkan Bu Yedi nomor ujungnya 80 berarti genap. Nanti caranya tinggal ngomong genap, nanti atau ganjil, nanti Bu Amel akan tunjuk siapa yang menjawab, kemudian silakan dijawab. Nanti ada 20 soal, nanti yang paling banyak, tim ganjil atau tim genap yang menjawab paling banyak akan dapat tambahan skor. Oke, sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, ini tadi sudah dibahas. Sebenarnya sudah dibahas di video. Oke, ini kita ulas lagi sekilas ya. Jadi kalau titrasi tadi kemarin kita udah belajar titrasi redox. Hari ini kita belajar titrasi pengendapan. Jadi endpoint-nya itu berupa endapan. Ya, atau titrasinya berdasarkan pembentukan endapan. Nah, itu kita kenal selanjutnya sebagai argentometri. Ya. Nah, argentometri ini banyak digunakan untuk analisis kadar halogenida. Jadi umumnya kan senyawa obat mengandung unsur halogenida. Nah, halogenida itu siapa sih? FCl-BRI. Apa tadi halogenida? FCl-BRI. Nah, ini biasanya ada di dalam senyawaan obat gitu ya, atau dalam bentuk garam dari obatnya tersebut. Apa aja sih? Ada potasium klorida, ada kloralhidrat, ada etionamida, dan ada klorobutol. Ya, masih banyak lagi sih, ini cuma beberapa contoh aja. Ya. Kemudian, nah ini di sini ada 4 metode dalam argentometri. Jadi argentometri itu ya terbagi lagi menjadi beberapa cara. Ada metode Mohr, ya. Kemudian ada metode Volhard, ada metode Fajan, dan ada metode Liebig. Ya. Oke. Nah, semuanya cara niteninya gampang. Semuanya itu mempelajari pembentukan endapan. Tapi hanya satu yang endpoint-nya bukan berupa endapan. Tapi dia berupa pembentukan kekeruhan yang kita kenal sebagai metode Liebig. Oke ya, metode Liebig. Kemudian kalau misalkan Mohr, ya, Mohr itu larutan bakunya adalah AgNO3. Sama, Fajan juga AgNO3. Liebig juga AgNO3. Tapi kalau Volhard, kata kuncinya adalah larutan bakunya, dia tidak menggunakan AgNO3. Melainkan pakainya kalium tiosianat atau amonium tiosianat. Jadi dia berdasarkan SCN-.
Ya, tiosyanaton ya. Lalu kemudian kita lihat lagi dari 4 metode ini, ya, Mohr, Volhard, Fajan, Liebig, hanya Liebig yang tidak pakai indikator. Ya, sedangkan kalau indikatornya kita pakainya kalium kromat, maka dia nama metodenya adalah metode Mohr. Ya, kalau Volhard dia pakainya apa? Besi 3 nitrat atau besi 3 amonium sulfat. Jadi dia pakainya adalah indikator besi. Ya, sedangkan metode Fajan apa? Kalau dia bukan kalium kromat dan bukan besi 3. Jadi dia banyak pilihannya. Ya, yang paling umum dipakai adalah eosin. Oke, nah tadi akhir titrasi untuk titik akhir titrasi semua membentuk endapan kecuali Liebig. Kalau Liebig kita lihatnya berdasarkan kekeruhan. Ya, nah baik Mohr, Volhard, Fajan, ketiganya itu membentuk endapan berwarna. Nah, umumnya warnanya apa? Warnanya merah muda sampai dengan kecoklatan. Ya, jadi hati-hati. Contoh eosin nih, gitu ya. Eosin dia memiliki warna yang mirip dengan metode Mohr, sama-sama berwarna merah muda. Endpointnya, endapannya, gitu ya. Tapi gitu ya, teman-teman cek lagi, gitu ya. Walaupun sama-sama pakai larutan baku argon 3, ada yang membedakan, yaitu siapa indikator yang digunakan. Ya, pokoknya diingat-ingat, kalau kalium kromat berarti dia metode Mohr. Ya, kalau dia pakai eosin berarti dia Fajan. Oke, itu cara nilainya. Ya, prinsipnya kalau Mohr itu adalah pembentukan endapan warna Ag2CrO4 dari kalium kromatnya ya. Kemudian ya, kalau argentometri dari Volhard dia adalah pembentukan suatu senyawaan berwarna yang dapat larut ya. Kemudian kalau argentometri dia pakai argentometri jenis Fajan, dia dikenal juga sebagai metode adsorpsi ya karena dia menggunakan indikator adsorpsi ya. Sedangkan metode Liebig kita kenal juga sebagai metode kekeruhan karena memang endpoint-nya yang dilihat adalah kekeruhannya. Oke, langsung kita lihat aja untuk warna-warna endpoint-nya. Ya, ini tadi sudah ya, teman-teman lihat ya. Ini dia metode Mohr. Ya, metode Mohr, jadi mula-mula warnanya memang kuning. Ya, mula-mula warnanya kuning, ini warna sebelum dititrasi. Ini warna endpoint-nya, tapi kalau teman-teman sudah warnanya sangat pekat, kuat, maka teman-teman sebenarnya kebablasan. Ya, gitu juga untuk Volhard. Ya, untuk Volhard sama. Jadi ketika sudah membentuk endapan, yang dilihat adalah endapannya. Kalau warna larutannya sudah pekat seperti ini, maka dia kategori kebablasan. Yang pas adalah yang tengah, gitu ya. Kalau kuning dia belum dititrasi. Ya, jadi nanti kalau metodenya berbeda dengan titrasi umum. Kalau titrasi umum yang kita lihat adalah warna larutannya. Ya, tapi kalau dalam titrasi argentometri yang kita lihat adalah warna endapannya atau pembentukan endapannya. Semakin warna larutannya itu mengindikasikan bahwa dia kebablasan. Jadi teman-teman lihat, sambil dilihat. Jadi diarahkannya ini botol tabung reaksi, misalkan di botol tabung reaksi, cara melihatnya seperti ini. Ya, jadi yang dilihat adalah pembentukan endapannya. Dia hanya kelihatan kalau teman-teman terawang seperti ini. Ya, jadi dilihat terus dititrasi sampai dia kita ketemu endapannya. Oke, kemudian, nah, ini untuk metode Fajan. Ya, metode Fajan, ini kita lihat, ya, mula-mula kuning, ini sebelum endpoint, ya pada saat endpoint dia berwarna putih. Ya, ini pakai eosin. Ya, ini yang biasanya sering kita pakai di lab. Ya, cuman memang benar biaya untuk argentometri ini cukup mahal, ya, karena kita pakainya perak nitrat. Ya, kalau perak nitrat kan AgNO3-nya sendiri cukup mahal. Padahal yang dianalisis itu hanya golongan halogenida. Tapi cukup akurat kalau ingin teman-teman menganalisis suatu senyawa obat. Ya. Oke, aturan mainnya Bapak sudah jelaskan tadi. Nanti yang begitu tahu jawabannya langsung sebut nama timnya. Ganjil ya sebut ganjil, genap ya sebut genap. Begitu saya bilang siapa timnya, baru dijawab. Ya, baru dijawab. Jadi nggak membocorkan jawaban untuk tim lainnya. Oke, siap. Untuk materinya ada asidimetri, alkalimetri, iodimetri, iodometri, permanganometri, argentometri, bromatometri, bromometri, nitrimetri, dan kompleksometri. Oke, fokus. Ganjil dan genap. Soal pertama.
Ganjil. Genap, Bu. Ganjil. Genap. Ganjil. Jawabannya apa ganjil? Genap. Ganjil. Tadi dua ganjil. Ganjil. Ganjil jawabannya? Asimetri. Asimetri. Genap. Oke. Genap, Bu. Jawabannya apa? Ganjil, Bu. Ganjil. Ganjil. Tadi jawabannya udah salah. Ganjil asimetri. Alkalimetri. Jawabannya adalah Alkalimetri. Ini Mas Yusuf ngawur. Bentar, saya itu Ya, baca sama ABC belum jelas saya itu. Ganjil, Bu, itu, Bu. Teman-teman. Ganjil apa? Ganjil, Bu, alkalimetri. Ganjil, Bu, ganjil, alkalimetri, Bu. Ya, bahasa Alhamdulillah, menang. alkalimetri. Tadi karena ganjil udah salah, jadi yang jawab benar adalah tadi genap. Ya, 1 poin untuk genap. Oke, fokus. Suara pertama yang saya record gitu ya. 1, 2, 3. Genap, Bu. Ganjil. Genap, Bu. Seru ya. Ganjil apa ganjil jawabannya? Jawabannya Yang C. Jawabannya yang C ya. 2997 sampai dengan 3003. Tahu ya gampang ya? 3000 dikalikan dengan 0,1%. Ya, 0,1%-nya kan 3. Berarti terendahnya 3000 kurangin 3, 2997. Atasnya berarti 3000 plus 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, 1 sama. Wah, seru nih. Oke. Setelah ini genap aja, Bu, biar nggak tawuran nanti. gantian. Orang juga nggak ada yang lihat. Yusuf, jangan bikin onar. Perang saudara ini, Bu. Perang saudara ya. Masya Allah. Oke, masuk sama saudara. Soal berikut 20 poin loh. 20 poin lumayan. Oke. Soal nomor 3. Gua belum tayang. Genap, Bu. Genap. Belum tayang. Genap, Bu. Ganjil, Bu. 1, 2, 3. Nah, Bu. Ganjil. Genap. Ganjil. Jawabannya apa? Ganjil. Merah. Ganjil benar ya. Tadi jawabannya adalah merah. Kata kuncinya adalah warna merah dan asam. Emosi ya. Yang udah disebut jangan jawab. Poin temennya gitu ya. Oke, gampang. Kalau PP dia warnanya adalah dari berwarna menjadi tidak berwarna untuk asid dan alkali ya. Kemudian metilen blue dia itu dipakai untuk nitrimetri, amilum dipakai untuk iodi, iodo dan bromato, tapi cirinya adalah warna biru. Kemudian birutimol itu dipakai gitu ya untuk alkalimetri, tapi warnanya biru ke kuning ya, balikannya. Oke. Ganjil genap siap. Tiket kok hilang. Ya, Bu. Bu Amel izin menyampaikan, Bu. Apa yang mau disampaikan? Ini memicu perkelahian nanti, Bu. Nanti kalau saya ketemu dengan blok genap, Saudara. sapa-sapaan, Bu, nanti, Bu. Oh gitu ya, bakal terjadi kerusuhan. Gantian ya? aja, Bu. Gak apa-apa, Bu Amel suka kerusuhan. Yuk langsung nomor 4. Ganjil, Bu. Genap, Bu. Genap. Soalnya belum. Belum, Bu. Ganjil. 1, 2, 3. Ganjil. Genap, Bu. Ganjil jawabannya. Genap. Asimetri literasi langsung. Asimetri literasi langsung. Oke, ganjil tinggal genap. Kurang vokalnya nih. Jawabannya jelas ya. Ganjil, Bu. Genap, Bu. Belum. Genap.
Belum. Waduh, orang mama ini. Ganjil, Bu, ganjil. Suaranya genep kente iki. Bahasa ya teman-teman ya. Kata kuncinya di sini adalah asam sulfat. Berarti dia 16. pakai larutan asam ya. Hepatite nggih 10 Jadi mili. asidity. Kenapa Hepatite dia titrasi langsung? Ganjil semua ini. Kenapa dia titrasi langsung, teman-teman? Kenapa dia titrasi langsung? Karena sampel langsung dititrasi dengan titrannya. benar. Jadi Ini bereaksi dengan urutan bakunya, Bu. dengan titran ya. Oke. Jangan terlena dengan keributannya gitu ya. Pembahasannya juga difokuskan. Oke, sudah siap ribut lagi? Oke. Nah, Bu. Genap. Kalau ini dilempar loh ya, salah jawab dilempar. Ganti genap, Bu. Tim genap mana nih tim genap? Tim genap Dik, genap ayo. Ganjil. Genap ayo genap. Oke, ya wes tim ganjil mau ngalah dulu buat genap. Ini juga pendamaian. Tuh, nggak mau ngalah tuh. 1, 2, 3. Genap, Bu. Genap. Ganjil. Yang genap. 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 Simetri, Bu. Apa? Iya, simetri. Karena larutan bakunya yodium, Bu. Yodium. Ya, jelas ya, larutan bakunya adalah iodium. Kalau iodo, natrium diosulfat, bromato KBRO3, ya. Bromatometri natrium diosulfat, permanganometri kita pakainya KMNO4. 3-2 skornya. Aduh. Ada api barangnya, Bu. Oke. Bu, saya izin, Bu. Saling musuh Inggris, Bu. Kenapa enggak? Izin kenapa tidak mau ada keributan? Izin jadi wasit saya, Bu. Oke ya. Poinnya dibagi aja, Bu, 10-10. Oh, enggak bisa, tidak bisa. Ya. 1, seru. Udah seru ya, Bu ya. Nggak seru lah. 1, 2, 3, 6. Ganjil, Bu. Bu, ganjil. Genap. Oke, ganjil jawabannya apa? Ganjil dulu, tadi soalnya balik ganjil. Ganjil. Tadi kita ngomong. Ganjil jawabannya? 498,96 miligram. Betul, caranya. Caranya gimana? Caranya masih ditulis di kertas, Bu. Oke. Jelaskan, Mas. Sobat-sobatnya nonton YouTube saya. Oke, kita bahas bareng ya. Kita bahas bareng. Udah kelihatan pemenangnya siapa ya? Oke, teman-teman di sini bisa terlihat ya di layar ya. Bu Amel akan menerjemahkan soalnya. Ya. Di sini kita lihat dulu. Seorang TTK sedang melakukan QC terhadap kemurnian tablet kalsium laktat. Oke. Sampelnya berarti siapa di sini? Tablet kalsium laktat. Jumlahnya ada 20 tablet. Beratnya 12 gram. Berarti 12 gram itu untuk 20 tablet. Ya, 20 gram. Nah, kemudian ke-20 tablet itu kan dihaluskan. Yang diambil untuk dianalisis, ya, yang diambil untuk dihaluskan itu adalah 500 mg. Ya, 500 mg. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. 500 mg itu kemudian dipijarkan. Ya, dipijarkan, sisanya dilarutkan dalam 5 mili HCl encer pekat. Lalu ditambah dengan 100 mili air dan 15 mili natrium hidroksida.
kemudian dititrasi dengan dinatrium edetat 0,05 m. Volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi adalah 27 mili. Oke, pertanyaan Bu Amel, 27 mili ini berarti volumenya siapa? Kemudian dititrasi dengan dinatrium edetat 0,05 m. Volume yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi adalah 27 mili. 27 mili punyanya siapa? Natrium edetat. Yes, Iya, benar. Mbak. Volumenya dari dinatrium edetat. Ya, dengan indikator biru hidroksi, ya, hidroksivanol. Ya, dan diketahui MR kalsium laktatnya adalah 308. Pertanyaannya adalah berapakah kandungan kalsium laktat dalam setiap tablet? Oke, konsepnya adalah dalam titrasi, ya, ketika suatu reaksi mencapai titik ekivalen atau yang kita amati sebagai endpoint gitu ya, maka berlakulah miligrek sampel itu sama dengan miligrek titrat. Ya, jadi miligrek sampel sama dengan miligrek larutan baku atau miligrek titrat itu sama dengan miligrek titrat. Oke, berarti kalau kayak gitu nanti akan sama dengan apa? Sama dengan molnya juga. Ya, mol sampel akan sama dengan mol larutan baku, ya, atau mol titrat akan sama dengan mol titran. Itu konsepnya. Nah, dari sana kita bisa tahu apa? Ya. Kita lihat di sini, gitu ya. Sehingga berlaku apa? Oh, berarti gitu ya, milimol kalsium laktat itu akan sama dengan milimol dari dinatrium edetat. Itu kuncinya. Oke, di sini ya, dilihat milimol kalsium laktat itu akan sama dengan milimol dinatrium edetat. Ya. Karena apa? Karena tadi berlaku dalam kondisi titik akhir titrasi atau titik ekivalennya. Oke. Nah, sekarang yang bisa kita ketahui mol yang pertama kali siapa? Dinatrium edetat kan? Ya, karena dinatrium edetat yang punya konsentrasi dan punya volume. Ingat, kalau kita mencari molaritas, itu rumusnya apa? Hubungannya dengan mol, jumlah mol dibagi dengan volume. Kalau ini kita mau mencari mol, ya kita mau mencari mol, maka akan sama dengan apa? Kali silang, ya. Mol itu berarti akan sama dengan apa, teman-teman? Molaritasnya, ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan volumenya. Paham? Ya. Kalau di sini pakai mol, maka di sini pakai liter. Ya, kalau di sini pakai milimol, maka kita pakainya adalah mililiter. Nah, kita dapat informasi ini nih, saya beri warna hijau ya. Kita dapat informasi, oh volumenya 27 mili, teman-teman masukkan. 27 mili. Dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan molaritasnya. Ya. Molaritas natrium edetatnya berapa? 0,05. Sehingga kita tahu berapa? Milimol atau mol dari dinatrium edetatnya itu adalah 1,35 milimol. Nah, apa ini maknanya? Saya beri warna lain. Ya. Tadi Bu Amel sudah singgung di awal. Dalam kondisi titik ekivalen, mol kalsium laktat itu akan sama dengan mol dinatrium edetat. Ya, karena kenapa? Mol sampel akan sama dengan mol larutan baku. Kalau misalkan di sini mol natrium edetatnya adalah 1,35 milimol, maka berapa milimol kalsium laktatnya? Juga sama kan? Sama-sama 1,35 milimol. Ya, ini dari sini. Ya, makanya bisa sama. Nah, sekarang ya, kalau teman-teman lihat, kan nggak mungkin kita menyatakannya dalam milimol. Pasti kita menyatakannya apa? Dalam apa? Miligram. Oke, ada yang ingat nggak hubungan mol miligram? Itu bisa dicari dengan cara bagaimana? Mengubah mol menjadi gram. Masih ingat? Mol itu akan sama dengan apa, teman-teman? Gram dibagi dengan bobot mol
molekul. Atau bobot molekul kita kenal juga sebagai apa? MR. Nah, berarti kalau mencari gram akan sama dengan apa? Dikali silang lagi. Ya, gram akan sama dengan apa? Yes, mol dikalikan dengan dikali BM. BM-nya. Ingat ya, sampai di sini ya. Berarti kalau kita mintanya adalah miligram CA laktat, maka teman-teman carinya apa? Molnya juga dalam satuan milimol. Sudah tahu kan berapa? 1,35 milimol. Paham ya? Dari atas ini ya. Dikalikan dengan BM-nya. BM kalsium laktat berapa? 308. Jadi kita masukkan di sini. 308. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 415,8 miligram. Itu adalah kandungan CA laktatnya. Tapi diingat-ingat, ini untuk berapa miligram serbuk obat? Yang dianalisis kan 500 miligram. Artinya apa? Dalam 500 miligram yang kita analisis, itu ada berapa? Ada 415,8 miligram kalsium laktat. Ya, sampai sini pekerjaan belum selesai. Karena apa? Pertanyaannya di sini apa? Berapakah kandungan kalsium laktat dalam setiap tablet? Oke, berarti informasi yang kita punya apa nih? Ya, kita lihat di sini. 20 tablet, dia 12 gram. Berarti satu tablet bobotnya berapa? 600 miligram. Dibagi ya. Jadi 12 gramnya jadikan 12.000 miligram. Kalikan 1.000 ya. Dibagi dengan jumlah tablet yang dihaluskan tadi ada 20. Maka teman-teman tahu bahwa berat tiap tablet itu adalah 600 miligram. Kalau 500 miligram serbuk obat itu ada 415,8 miligram CA laktat, berarti berapa kandungan CA laktat dalam tiap tablet? Tinggal teman-teman bandingkan ya, sehingga muncullah 600 per 500 dikali dengan 415,8 miligram. Atau kita dapatnya berapa di sini? 498,96 miligram. Jawabannya adalah A. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Mau dicatat dulu? Ya, kalau mau dicatat dulu boleh. Sambil kalau mau ditanya-tanya bingungnya di mana boleh. Jadi soal ini pasti keluar ya dalam soal ujian. Pasti saya keluarkan, tapi mungkin angkanya berbeda. Prinsipnya adalah teman-teman tahu step by step yang harus dilakukan. Bu Amel izin bertanya. Boleh. Gimana? Untuk setiap titrasi itu kan, untuk setiap titrasi itu perhitungannya harus sama semua ya, Bu? Seumpamanya bromo, metris, mangano itu perhitungannya hampir sama apa tidak? Oke, untuk perhitungan ya. Jadi kalau perhitungan konsep dasarnya itu adalah miligrek sampel sama dengan miligrek titran atau miligrek larutan baku ya. Dari sana nanti teman-teman bisa lakukan perhitungan dengan model seperti ini. Jadi diturunkan step by step-nya. Tapi ada juga cara mengerjakannya kita berdasarkan farmakope. Jadi sudah ada rumusnya, nanti teman-teman tinggal masukkan saja ke rumus tersebut. Jadi nanti bisa pakai dua metode. Biasanya nanti saya kasih clue, tapi kalau untuk soal ujian yang saya kasih adalah yang pakai cara seperti ini, ya. Yang konsep dasarnya yaitu mol sampel sama dengan
mol larutan baku. Konsepnya sama. Ya, sama konsepnya. Jadi kalau teman-teman melihat di farmakope, oh kalau argentometri rumusnya ini. Oh kalau bromo seperti ini, bromatometri seperti ini. Konsepnya sama, berawal dari turunan rumus mol sampel sama dengan mol larutan baku atau miligram sampel sama dengan miligram larutan baku. Seperti itu ya, Mbak ya. Iya, Bu. Oke, sama-sama Mbak Ivana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ini? Sudah boleh Bu Amel stop share? Sudah di SS mungkin? Sudah. Oke. Sudah tahu ya pemenangnya ganjil apa genap? Ganjil. Genap, Bu. Ganjil. Setidaknya kalahnya Bu. nggak terlalu ya. Ganjil. Jawabannya yang menang adalah ganjil gitu ya. Skornya hanya selisih 1. Artinya kemampuan dasarnya alhamdulillah sama. Cuman mungkin the power of mama-nya banyak diganjil kali ya. Iya, Bu. Habis makan. Oke, untuk perkuliahan teori kimia farmasi dari Bu Amel untuk ini sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Jadi materinya nanti untuk ujian UAS nanti ada 40 soal. 40 soal pilihan ganda. Kalau kemarin UTS-nya esai ya. Kalau ini pilihan ganda 40 soal, waktunya hanya 60 menit. Jadi saya rasa teman-teman bisa lah ngerjain karena tipe-tipe soalnya seperti ini. Ini aja cepet banget kan? Rebutan aja belum ada soalnya udah bisa jawab gitu ya, luar biasa. Saya salut. Soalnya belum muncul udah bisa jawab. Jadi saya salut. Saya rasa. Halo. Halo. Ya, tadi kan sudah disampaikan kisi-kisinya sama Ibu. Sekarang Dikasih tahu soalnya jawabannya. ya, Bu. Gimana? Kalau jawabannya. Itu jawabannya tingkat udah ada semua. Pinter sekali pertanyaannya. Bobel jawab, Bobel belum bikin soalnya, jadi belum bisa jawab. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini jangan lupa, habis ini tadi saya sudah share PDF ya. Di bagian PDF itu ada link. Coba deh nanti dibaca di bagian PDF, ada link soal untuk RPL. Nanti silakan teman-teman kerjakan. Linknya saya tutup 21.30 hari ini. Paham nggih? Jadi nanti ini kita end pertemuan kalau teman-teman langsung mengerjakan soal yang ada di PDF. Jadi yang di PDF ada linknya, teman-teman klik kalau teman-teman kerjakan. Satu anak hanya dapat 1 kali kesempatan. Jadi saya akan melakukan penilaian hanya pada jawaban pertama yang disubmit. Ya, jadi nanti silakan dikerjakan. Usahakan kerjakan sendiri, insya Allah bisa semua. Karena tadi pinter-pinter kok ya soal ada dijawab semua. Saya salut. Oke, sekian dari Bu Amel. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga teman-teman yang masih bertugas keluar, ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu sehat. Yang lagi sakit, semoga segera pulih kembali, dan yang pastinya kita terus berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai, semoga nanti kimia farmasi 2-nya di bagian UTS bisa dapat A semua ya. UTS, UAS. Amin. Mudah-mudahan bisa menjawab, bisa lancar semua. Akhir kata, Bu Amel akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.